أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك ومجد على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا آمين ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. سيادة الحبائب الفضلاء والأساتذة الكرماء والحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dari Allah pada malam ini kita dikumpulkan. Pada malam ini kita dipilih dari segenap banyak hambanya Allah. Malam ini kita dipilih menjadi hamba yang ingat kepada Allah, hamba yang berzikir kepada Allah, hamba yang memohon kepada Allah, hamba yang berdoa kepada Allah, dan hamba yang bersalawat dan memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita bilang ini kita hadirnya di sini sia-sia. Kita hadirnya di sini nggak dapat pahala. Kita hadirnya di sini nggak dapat rahmat. Kita hadirnya di sini nggak dapat berkah. Tidak. Hadirnya kita di sini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dikatakan oleh ulama, inda dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut nama orang saleh itu turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita nyebut namanya orang saleh, gimana nggak turun rahmat kalau kita menyebutnya orang yang paling soleh, yaitu Nabi besar Muhammad. Kita sebut Nabi Muhammad, kita baca maulidnya, apalagi tidak tadi kita menyebut namanya Allah, hamba Allah yang soleh, kita sebut namanya, turun rahmat Allah. Apalagi Allah yang namanya kita sebut, kita berzikir kepada Allah, kita mengagungkan Allah, kita memuji kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak rahmatnya Allah yang kita dapatkan di tempat ini, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, selain kita hadir di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, di acara yang mulia, dan alhamdulillah kita juga hadir bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah hadir bersama kita para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita bersama Ustadz Kosasi dan beserta keluarga besarnya, dan juga akhina fillah Ustadz Salihin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, amin, sehatkan badannya, amin, jauhkan bala penyakitnya, amin, dibanyakan rezekinya, amin, diangkat derajatnya, amin, disembuhkan segala penyakitnya, amin, diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal. Dan begitu juga kita hormati ada Habib Omar, Muhammad Taha Segaf, ada Ustadz Abi Yaman, dan asatidz kiai yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat, dan semoga kita dengan berkumpulnya dengan orang-orang yang mulia, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, selain kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kita juga harus dan wajib menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu wajib menuntut ilmu. Dari kapan dan sampai kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Kata Nabi, carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari kamu masih kecil, digendong buaya,
Sampai kapan? Sampai tiang lahat. Sampai tiang lahat baru nggak diwajibkan lagi bagi kita. Jadi semasih kita bernapas, semasih kita hidup, itu kita wajib nuntut ilmu, nggak ada alasan. Habib saya mau udah berkeluarga, udah punya bini, sibuk sama bini saya. Saya kalau saya keluar rumah siapa itu yang ngepok-ngepok Bib? Nah, sayang gimana Bib? Badil, nggak boleh, tetap nggak bisa dijadikan alasan. Habib saya udah punya anak saya kalau saya tinggalin siapa yang ngejagain? Ya kan? Apakah itu bisa jadi alasan? Nggak bisa. Habib saya udah tua, saya udah punya cucu. Saya udah punya cucu, udah bawa tanah saya nih. Mungkin berapa pekan lagi saya bakal innalillah. Apakah bisa jadi alasan? Nggak bisa jadi alasan. Habib saya ini orang miskin, ya kan? Saya ini orang miskin, masa saya harus menuntut ilmu juga, datang jauh-jauh ke majlis situ, hadir di maulid sini, maulid situ untuk menuntut ilmu? Nggak bisa jadi alasan, nggak bisa jadi alasan. Habib saya ini orangnya penyakitan. Saya kalau keluar sedikit sakit. Apakah saya masih diwajibkan juga menuntut ilmu? Iya. Bahkan dikatakan di dalam kitab, ada orang datang kepada, kalau nggak salah Syekh Ali Sya'rani. Syekh Sya'rani datang seseorang kepada Syekh Ali Sya'rani. Ketika itu dia lagi sakit. Akhirnya tanya sama Imam Sya'rani, kenapa kamu tidak belajar? Wah Imam, aku lagi sakit. Kata Imam, ihmal kitabah, kata bin niyati syifa fasyafahullah. Kata Imam Sya'rani itu, ente bawa kitab, ente belajar dengan niat, ketika ente belajar ente niat istighfar bin niyati syifa, niati ya Allah, dengan saya menuntut ilmu semoga Allah berikan kesembuhan kepada diriku ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi setelah dia belajar dengan niat istighfar, dengan niat supaya Allah berikan kesembuhan kepada dia, Allah sembuhkan dia berkah menuntut ilmu. Ada orang lagi datang kepada Imam Haddad, Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Yang biasa ratibnya kita baca, yang biasa wiridul latifnya kita baca, yang biasa kitab-kitabnya kita baca. Datang kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Dia mengadu tentang rizki. Dia orang miskin. Miskin. Banyak sini orang miskin. Hah? Banyak enggak? Nah, iya, sama. Iya. Dia orang miskin nih. Iya. Ketika itu dia datang ke Imam Haddad. Imam Haddad, aku ini orang miskin. Gimana caranya supaya aku banyak duit, supaya aku banyak rezeki? Akhirnya kata Imam Haddad, ihmil kitabak ya'tika rizqak. Ente ambil kitab, ente belajar, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dirimu. Akhirnya dengan dia belajar, Allah memberikan dia rezeki, tapi niatnya kudu ikhlas. Makanya kita harus rajin-rajin belajar. Agar apa? Agar ibadah kita bernilai pahala dan sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang capek ibadah, banyak ibadah cuma gak sah. Banyak orang banyak ibadah tapi gak dapat pahala. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya kita belajar ini supaya apa? Supaya ibadah kita sah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada orang ibadahnya banyak cuman gak sah, bahkan gak dapat pahala, dan mungkin dapatnya dosa. Kenapa? Ada orang sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Sini orang sini juga sama, 2 rakaat. Ini dia pikir, dia nggak punya ilmu. Dia pikir, kata dia, orang-orang awam, orang-orang biasa sholat subuhnya cuma 2 rakaat. Saya ini orang sehat, saya ini orang yang bertakwa kepada Allah, saya ini orang yang paling dekat sama Allah. Orang-orang sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh saya mampu. Gimana itu? Dia dapat pahala apa enggak? Dapat dosa apa enggak? Dapat diterima enggak pahalanya oleh Allah? Sah enggak sholatnya? Kenapa? Karena ibadahnya tidak pakai ilmu. Ya ibadahnya nggak pakai ilmu. Makanya jangan sampai seperti itu. Ya sebelum kita sholat kita harus tahu dulu apa di rukun-rukun sholat. Sebelum kita sholat kita harus tahu dulu apa surutus sholat. Sebelum sholat kita harus tahu dulu apa-apa yang diwajibkan ketika sholat, apa-apa yang nggak boleh ketika sholat.
Ya kan, baju najis boleh nggak dipakai sholat? Tempat sholat yang najis boleh nggak di situ kita sholat? Harus tahu semuanya. Sebelum sholat kita salaman sama bini gimana, boleh nggak? Harus tahu. Ya kadang-kadang habis wudhu dia salaman dulu, bininya mau pergi dia salaman dulu, dia sholat. Sah nggak tuh sholatnya? Kenapa? Kenapa sholatnya nggak sah? Karena bersentuhan kepada istri itu batalkan Ini dia nggak tahu ilmunya, makanya harus paham. Ya harus paham. Supaya apa? Supaya ibadah kita bernilai pahala. Makanya beruntung dan beruntung. Ya baktuku. Ya kita beruntung menjadi orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung dan beruntung. Apalagi sebelumnya kita tadi udah baca wirid, sebelum kita mungkin tadi udah baca ratib, kita udah baca maulid. Masya Allah, dikit lagi kita santapan jasmani, rohani kita udah dapatkan. Sebentar lagi santapan jasmani bakal keluar ya. Nasi kebuli Nusantara apa? Iya, dikit lagi bakal keluar ya. Makanya beruntung banget udah kita dapat ilmu, dikasih makan lagi. Ya datang kita kosong dengan ilmu, pulang-pulang kita penuh dengan ilmu. Datang kita kosong perut kita daripada makanan, pulang-pulang udah kenyang. Alhamdulillah. Makanya harus rajin-rajin nuntut ilmu. Rajin, ini nikmat dari Allah. Ente jangan kira ente hadir di sini sia-sia. Jangan ente kira ente datang di sini percuma. Ini nikmat dari Allah, harus ente jaga. Apa kata ulama? Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilah sari'un ni'am. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kamu di dalam nikmat Allah, ketika kamu mendapatkan nikmat dari Allah, far'aha, jaga itu nikmat. Jaga itu nikmat. Jangan sampai itu nikmat hilang daripada diri kita. Terus gimana caranya itu nikmat hilang daripada diri kita? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Dan sesungguhnya bermaksiat kepada Allah, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ini bisa menghilangkan nikmat. Dapat satu nikmat dari Allah, tapi kita bermaksiat kepada Allah, yang hilang bukan satu nikmat doang. Ni'am, banyak nikmat bakal hilang semuanya. Kalau kita lihat sedikit, idza kunta fi nikmatin. Nikmah apa? Mufrad apa jamak? Nikmah itu mufrad. Kalau kamu mendapatkan satu nikmat, far'aha, jaga itu ni'am, jaga itu nikmat. Fa innal ma'asi, dan sesungguhnya bermaksiat tuzilun ni'am, itu menghilangkan nikmat. Iya, makanya jaga nikmat daripada Allah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah, agar nikmat yang ada pada diri kita terus diberikan oleh Allah. Kalau kita pengen itu nikmat bertambah banyak kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Ya kalau kita la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur dengan nikmat daripada Allah, la azidannakum, maka kita akan ditambahkan lagi nikmat dari Allah. Makanya Allah fil ilm. Makanya yuk sama-sama kita semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk hadir majlis ta'lim, semangat untuk bersolawat kepada Nabi, semangat untuk cinta kepada Nabi, semangat untuk membela ulama, semangat untuk dekat dengan para ulama, semangat untuk selalu khidmah sama ulama, cinta sama ulama, membela ulama, harus semangat. Ya jangan sampai dikendor, jangan sampai kita membeda-bedakan ulama, apalagi kita sampai ini ulama yang kedepanin pemerintah, kita nggak suka ini supaya kita selalu. Jangan. Selama itu ulama istiqomah, kita harus cinta, apalagi itu dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah lima yabdukum bihi min ni'amih, ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti li hubbi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati min al-fitani. Lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi